Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan mensaringkan renungan saya yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Hari ini adalah hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Mari kita perhatikan satu demi satu. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, ini adalah latar belakang dari cerita atau dari perikop ini yang mau mengatakan, ini loh tempatnya di mana? Tempatnya di Kapernaum, di daerah Galilea. Lalu Tuhan Yesus berbeda dengan siapa? Dengan seorang perwira. Perwira itu berarti, Kapernaum itu berarti rumah tinggalnya mungkin di Kapernaum ya. Lalu perwira itu juga bukan orang ecek-ecek, bukan prajurit, bukan mungkin dia letkol, mungkin dia brigjen, mungkin dia atau mayor jenderal, atau mungkin letnan jenderal, atau mungkin kapten. Ia mendapatkan Tuhan. Ia datang kepada Tuhan Yesus. Ia mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mohon kesembuhan hambanya. Loh, kok hambanya? Lah, hambanya mungkin orang Kapernaum juga, mungkin orang Israel juga. Lalu apa yang dikatakan kepada Tuhan Yesus? Ia mengatakan, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh, dan ia mohon kesembuhan." Lalu apa yang dikatakan di sini? "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Perkataannya tidak, "Tuhan, sembuhkanlah hambaku yang terbaring sakit lumpuh, dan karena dia juga sangat menderita." Tidak. "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berbeda bukan? Berbeda. Sekali lagi, itu tadi adalah latar belakang atau prakata atau apalah, prolog atau apalah. Namun itu akan menjadi dasar-dasar dari apa yang selanjutnya kita peroleh. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tuhan Yesus langsung nyandak, langsung paham, langsung mengerti. Ini yang mau dikatakan adalah minta kesembuhan. Meskipun tidak secara langsung minta kesembuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh perwira itu? "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Seorang anjing, seorang kafir yang tidak dianggap oleh orang Yahudi, bahkan secara umum orang Israel, yang dianggap rendah oleh mereka, tidak layak Tuhan Yesus datang ke rumah." Apakah kira-kira rumah perwira itu tidak baik? Rumah perwira itu tidak besar? Saya kira tidak. Bahwa di situ ada hamba, berarti tidak bisa dikerjakan sendiri oleh ibu perwira itu. Dia harus mencari orang untuk bisa membersihkan dan seluruh kebutuhan dari rumah itu. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah." Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katanya apa? Terserah Tuhan. Tetapi pasti
hambaku itu akan, katakan saja, sepatah kata. Tidak perlu banyak kata. Sebab aku sendiri, lalu ini menjadi kelanjutan dari permohonan sepatah kata. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Meskipun dia perwira, dia masih menganggap dia bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku atau hambanya, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini yang dikatakan oleh perwira itu. Aku yang umum, aku juga seperti itu. Udah cukuplah. Katakan saja satu kata-kata. Ya. Mendengar hari itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya. Lalu apa komentar Tuhan Yesus itu dikatakan kepada orang-orang yang berada bersama dia, para rasul, para murid, atau orang-orang lain yang dekat dia. Tidak berkata kepada perwira itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang jahat. Berarti aku juga tidak kenal, tidak mengenal, tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Belum pernah ada di antara kamu yang imannya sebesar ini. Andreas misalnya, tidak. Harus minta tanda, harus minta ini itu supaya bisa menjadikan bukti. Tidak, perwira ini tidak mencari. Katakan saja sepatah kata. Lalu apa yang dikatakan oleh perwira itu menjadi bagian dari liturgi kita di dalam Ekaristi, bukan? Ada di sana doa yang mengatakan, semoga saya tidak salah ya, semoga Bapak Ibu dan saudaraku juga melakukannya, bukan? Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Apa Bapak Ibu dan saudara? Aku ini tidak pantas. Ya Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak pantas. Tuhan datang kepadaku. Tetapi bersabda saja, maka aku akan. Atau, ya Tuhan, aku tidak pantas. Tuhan datang kepadaku. Tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Itulah yang kemudian dikatakan di dalam Ekaristi. Ketika kita mau menerima kemudian apa yang dikatakan pada akhir perikop ini? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat yang duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan. Kata-kata lanjutan yang dikatakan kepada murid-muridnya, orang banyak di situ, dikatakan banyak orang akan datang dari timur. Akan banyak orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti dari timur dan barat itu, bukan berarti di utara dan selatan, tidak. Tetapi memang Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, sampai hari ini katakan menjadi orang timur, orang barat, seperti itu. Tetapi enggak ada orang utara dan orang selatan ya. Karena matahari berasal dari bergerak dari timur ke barat. Itu kira-kira. Lalu duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub yang menunjukkan atau membuktikan imannya yang besar. Di dalam apa? Di dalam kerajaan surga. Ini kita mulai dari Advent ini. Semoga kita semua selesai Advent kita bisa mengetahui banyak tentang pengajaran Tuhan, tentang pengajaran gereja. Lalu kita mengerti
ini toh Advent kita sudah tahu kan, selain kita bisa merenungkan renungan Advent yang diberikan oleh Paus. Amin. Berkah